Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Tanpa terasa kita sudah masuk dalam bulan Juli tahun ini. Dan selama bulan Juli ini kita akan masuk dalam tema khotbah atau seri khotbah yang baru. Kita akan sama-sama belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Selama bulan Juli kita akan belajar dari perumpamaan tersebut. Dan hari ini Bapak Ibu kita juga akan ada perjamuan kudus karena minggu pertama di bulan Juli. Sehingga mari sama-sama kita berdoa supaya kita semua diberkati Tuhan lagi melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, melalui pujian dan penyembahan, melalui firman Tuhan, dan juga melalui perjamuan kudus. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena sampai hari ini Tuhan memelihara kami, Tuhan melindungi, menjaga kami, Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama. Walaupun secara online kami masih bisa ada waktu untuk beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah-Mu di rumah kami masing-masing dan juga secara khusus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati semua yang bertugas, semua yang melayani. Hari ini yang memimpin pujian, yang main musik, bahkan berkati hamba-Mu Ibu Sarah yang akan berkhotbah, yang akan menyampaikan firman Tuhan, memulai seri khotbah tentang perumpamaan tentang penabur hari ini. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kiranya kami semua yang mengikuti ibadah online hari ini, yang melayani, yang mengikuti ibadah hari ini tanpa terkecuali, kami semua diberkati oleh Tuhan dan kami merasakan kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita mulai, kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama.
face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of His love for me. We sing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. We sing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur karena Tuhan membawa kita sampai kepada bulan Juli 2021 hari ini. Khotbah firman Tuhan sepanjang bulan Juli akan berada di bawah tema perumpamaan penabur. Dan hari ini saya akan menyampaikan bagian yang pertama tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memelihara, melindungi kami di tengah-tengah semua hal yang terjadi di dalam dunia ini. Kami mengucap syukur karena Engkau masih menjaga dan memelihara kami. Kami berdoa supaya Engkau berkati seri firman Tuhan tentang perumpamaan penabur yang akan kami pelajari sepanjang bulan Juli ini. Kami berdoa supaya Tuhan menemukan kami, mendapatkan kami, membawa kami kalau kami sedang berada di jalan yang salah. Kami berdoa Tuhan, bawa kami kembali melalui bagian firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba yang menyampaikan, Bapak Ibu yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, selama Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Tuhan Yesus paling suka menggunakan perumpamaan. Karena itulah kalau Bapak Ibu baca 4 Injil, maka di dalam 4 Injil itu paling tidak kita akan bertemu dengan paling kurang 50 perumpamaan yang dipakai Tuhan Yesus untuk memberikan gambaran tentang kerajaan Allah, tentang kebenarannya, tentang pesan-pesan moral. Karena perumpamaan akan mudah dicerna dengan baik oleh para pendengar atau para audiens pada waktu itu, bahkan untuk kita pada masa sekarang. Sehingga 50 perumpamaan ini paling tidak meliputi sepertiga pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan dalam Injil berada dalam bentuk perumpamaan. Siapa tidak suka perumpamaan atau cerita Bapak Ibu? Dari anak kecil sampai orang tua senang yang namanya cerita atau perumpamaan. Sesuai dengan artinya dalam bahasa Yunani, perumpamaan artinya menaruh sesuatu hal di samping hal lain dengan tujuan untuk memperbandingkan hal yang abstrak dengan hal yang nyata. Hal yang nyata ini dipakai untuk menolong kita mengerti hal yang abstrak, secara khusus tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran Allah. Sehingga selama bulan Juli ini kita akan belajar perumpamaan penabur dengan tujuan supaya pada akhir perumpamaan ini kita akan menemukan di mana kita. Apa hati kita yang sesungguhnya? Apakah hati saya itu seperti hati di mana benih yang ditaburkan di pinggir jalan? Ataukah seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu? Ataukah seperti benih yang jatuh di semak belukar atau di tanah yang subur? Bapak Ibu, menjelang akhir zaman, kita perlu sekali belajar perumpamaan tentang penabur sehingga kita bisa mempersiapkan hati kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga kita tidak terlambat. Kalau Bapak Ibu baca perumpamaan lain, Tuhan Yesus tidak segera mengartikan. Tapi dalam perumpamaan penabur, Tuhan Yesus segera mengartikan
tiap bagian demi bagian. Misalnya, Tuhan Yesus langsung memberikan perumpamaan penabur ini dan mengatakan bahwa penabur adalah dirinya sendiri, Yesus, Tuhan. Benih adalah firman Allah yang ditaburkan dalam hati manusia. Tanah adalah hati manusia atau tanggapan yang diberikan terhadap firman Tuhan yang ditaburkan. Dan pada masa itu ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan penabur, ini mudah sekali ditangkap oleh para audiens pada masa itu. Mengapa Bapak Ibu? Karena semua audiens pada masa itu 90% pekerjaan mereka adalah petani. Pertanian bukan sesuatu yang asing, sehingga ketika Tuhan Yesus katakan seorang penabur keluar dan melemparkan benih kemana saja, mereka mengerti. Untuk kita zaman sekarang aneh kalau seorang penabur atau seorang petani menaburkan benih di tanah yang berbatu, di pinggir jalan, di semak belukar. Itu kelihatannya aneh pada zaman kita sekarang. Tapi pada zaman dulu, para petani memang menaburkan benih mereka di mana saja. Di mana saja mereka suka. Sehingga karena pertanian adalah hidup mereka dan budaya mereka, sehingga perumpamaan penabur ini begitu gampang untuk dicerna. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang kita bisa belajar dari benih yang jatuh di pinggir jalan. Saya hanya akan mengangkat 2 hal untuk kita melalui pelajaran hari ini. Yang pertama, sebelum kita lanjutkan, kita baca bagian firman Tuhan ini. Matius 13 ayat 3, 4, 18 dan 19. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Lihat, Tuhan Yesus segera mengartikan perumpamaan ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Bapak Ibu, pelajaran pertama tentang benih yang ditaburkan di pinggir jalan adalah benih yang ditaburkan di pinggir jalan mewakili hati manusia yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak mengerti kebenaran firman Tuhan itu, dan tidak saja tidak mengerti, tidak mau percaya. Bapak Ibu yang jemaat NLCC mungkin sering dengar kesaksian saya tentang kehidupan pernikahan saya sama Pak Riki. Satu hal yang sering membuat kami bertengkar adalah selama bertahun-tahun kami menikah adalah hal yang sama, yaitu apa? Seringkali saya merasa tidak didengarkan. Tiap kali saya bercerita, Pak Riki nggak dengar, nggak menanggapi. Saya pikir, topiknya kurang menarik. Saya ganti lagi topik lain, ganti lagi topik lain, ganti lagi topik lain. Dan saya merasa tidak ditanggapi karena tidak ada respons balik. Tidak ada tanggapan, begitu ya, kenapa begini, kenapa begitu. Bapak Ibu, sehingga itu membuat saya merasa marah. Ketika saya marah dan diam, dia pun marah. Nah, hal yang sama terjadi pada benih yang jatuh di pinggir jalan. Bapak Ibu lihat, Tuhan Yesus katakan benih yang jatuh di pinggir jalan adalah hati manusia yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Kata mengerti ini dipakai dalam Matius pasal 13 sebanyak 6 kali. Dan kata ini adalah merupakan nubuatan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ribuan tahun sebelumnya dalam Yesaya 6 ayat 10. Kata mengerti ini memakai kata bahasa Yunani suneimi. Suneimi ini artinya mengerti, tapi dalam arti kegiatan untuk merangkai fakta-fakta menjadi satu pengertian atau pengetahuan yang utuh. Bapak Ibu, sehingga tidak mengerti artinya orang itu tahu fakta-fakta kebenaran, tahu fakta kebenaran firman Tuhan, tapi mereka tidak mampu merangkai fakta-fakta itu menjadi satu rangkaian, satu pengetahuan yang utuh. Sehingga Bapak Ibu, ayat ini bukan berarti bahwa firman Tuhan yang ditaburkan itu terlalu sulit untuk dipahami si penerima, melainkan si penerima tidak mengerti karena ia tidak sungguh-sungguh berusaha untuk mau mengerti. Artinya orang tersebut tahu fakta kebenaran A, fakta kebenaran B, dan seterusnya. Tapi mereka tidak mampu merangkai fakta-fakta itu menjadi satu pengertian atau pengetahuan
yang utuh. Bapak Ibu, saya kasih contoh tadi saya dengan Pak Riki. Kadang-kadang hal yang saya sampaikan itu sesuatu yang sederhana. Devia ada kegiatan ini hari ini. Oh, saya hari ini mau masak ini, saya mau recording, saya mau ini. Gak ada tanggapan. Bukan hal yang sulit. Tapi karena Pak Riki tidak mendengarkannya, sehingga dia tidak mengerti atau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian hari, kemudian waktu, atau kemudian beberapa jam kemudian dia bertanya hal yang sudah saya ceritakan tadi. Kira-kira seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Saya kasih contoh, kalau saya memberikan Bapak Ibu 30 keping puzzle. Puzzle ini adalah gambar seekor singa. Kalau Bapak Ibu ingin menghasilkan gambar seekor singa, maka Bapak Ibu akan melihat satu demi satu puzzle itu, merangkainya dan meletakkannya sesuai dengan matchingnya, warnanya, untuk ekornya, untuk telinganya, untuk matanya, hidungnya, sampai bisa menjadi seekor singa. Harus disesuaikan dengan bentuk, dengan warna, dengan berbagai hal, sampai membutuhkan pekerjaan atau usaha atau ketekunan, pengertian, sampai menjadi gambar seekor singa. Tapi kalau Bapak Ibu tidak peduli, ini apa? Ini kayaknya ekornya, ini kayaknya telinganya, ini kayaknya matanya. Tapi Bapak Ibu tidak ada keinginan usaha untuk meletakkannya, berusaha untuk menaruhnya, memindahkan sana sini sampai pas, maka tidak akan menjadi gambar seekor singa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Benih yang jatuh di pinggir jalan, orang ini tidak mampu mengumpulkan semua menjadi satu kesatuan, walaupun dia punya berbagai fakta kebenaran. Tuhan Yesus menjelaskan dengan gamblang dalam Matius pasal 13 yang kita baca tadi, khususnya ayat 13 sampai 15. Tuhan Yesus bilang apa? Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Bapak Ibu lihat ini. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kata mengerti sekali lagi dipakai kata sunemi. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah apa? Menebal. Telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan sekali lagi sunemi, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bapak Ibu, ini ada gambaran tentang hati yang menebal. Pada hati yang menebal, benih firman Allah yang ditaburkan itu seperti benih firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Firman itu tidak dapat tumbuh, apalagi menghasilkan buah. Kira-kira mengapa menebal Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sering hiking atau sering jalan di jalan setapak yang belum diaspal, tahu apa itu yang namanya pinggir jalan yang merupakan jalan setapak. Itu adalah jalanan yang diinjak-injak oleh manusia, oleh binatang, oleh roda, oleh kuda dan sebagainya. Sehingga permukaan tanah ini lama-kelamaan karena terus diinjak akan menjadi keras. Sehingga ketika benih jatuh di atasnya, benih itu tidak dapat masuk ke dalam tanah. Tidak bisa karena keras. Belum seperti sekarang jalanan yang beraspal. Sehingga karena tanah itu keras, benih tidak dapat masuk. Itulah gambaran hati manusia. Hati yang keras, yang menebal, yang tidak mau bertobat, yang membuat sabda Allah atau firman Allah tidak dapat menembusnya. Inilah jenis ketidakpedulian terhadap dosa, yang mengabaikan dosa, bahkan tidak pernah membuat pengakuan yang sejujur-jujurnya yang datang dari hati tentang Kristus, tentang karyanya, tentang salib. Hal yang sama dikatakan oleh Zakaria pasal 7 ayat 12. Nabi Zakaria katakan, mereka membuat hati mereka seperti batu, dalam arti menebal, supaya mereka tidak mendengarkan hukum Taurat dan seterusnya. Bapak Ibu lihat, bukan Tuhan yang membuat. Mereka membuat hati mereka sendiri menebal. Hal yang sama ditulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan katakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk siapa? Untuk mereka yang akan binasa. Yaitu siapa? Orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu ingat,
Benih firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan adalah melambangkan hati manusia yang bukan saja tidak mau mengerti, tapi tidak mau percaya. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Efesus 4 ayat 17-19 katakan hal yang sama. Jangan hidup sama lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Orang-orang seperti ini tidak punya persekutuan dengan Allah. Karena apa? Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu, ada orang-orang yang bagi mereka firman Allah itu tertutup. Tidak dapat mereka mengerti. Bukan karena firman Allah itu sesuatu yang sulit dimengerti, sulit dicerna, sulit ditangkap. Bukan Bapak Ibu. Tapi karena hati mereka telah menebal, telah menjadi keras, sehingga mereka tidak mengizinkan firman Tuhan itu masuk, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam hidup mereka. Kata Yunani yang dipakai untuk kedegilan hati itu dipakai satu kata yang porosis. Porosis itu artinya keras, degil. Artinya tidak mau mendengarkan, tidak mau belajar untuk mengerti. Kata yang sama ini porosis dipakai dalam Markus 3 ayat 5 ketika Tuhan Yesus menggambarkan hati orang-orang Farisi. Tuhan Yesus katakan, ia berduka cita karena kedegilan hati mereka. Markus 3 ayat 5. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus datang dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang termasuk kepada orang Farisi. Orang Farisi mendengar Tuhan Yesus, tapi mereka menuduh Tuhan Yesus bahwa Yesus ini adalah datang dari iblis. Yesus ini tidak berasal dari Allah. Yesus ini bukan Mesias. Hati mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan pengajarannya. Mengapa Bapak Ibu? Apa alasannya? Karena hati mereka menebal. Hati mereka degil. Hati mereka keras sehingga tidak mampu untuk menerima benih firman Tuhan. Apalagi mengalami pertumbuhan. Bukan salah di benihnya. Benih firman Tuhan tidak pernah salah, selalu baik. Namun masalah ada pada tanah hati mereka yang sangat amat keras. Mereka menolak untuk percaya. Mereka menolak Tuhan Yesus dengan sengaja karena hati mereka keras, degil, dan menebal. Bapak Ibu, kalau kita baca Matius pasal 13, kita harus melihat konteksnya. Dalam Matius pasal 12, pasal sebelumnya, dikisahkan kalau orang Farisi ini memang menolak Tuhan Yesus dengan jelas-jelas. Secara legislatif agama mereka menolak Yesus. Mereka katakan dia bukan Mesias yang datang dari Allah. Mereka tidak mau menerima dia, bahkan mereka katakan Yesus berasal dari neraka. Mereka menuduh Yesus mengusir setan dari kuasa setan. Mengusir orang yang kerasukan setan dengan kuasa setan. Bapak Ibu, mereka tahu berita keselamatan, tahu janji tentang Mesias, tapi mereka memilih untuk tidak percaya kepada Yesus karena hati mereka telah mengeras, menebal, berkarat seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Apa yang kita belajar dari bagian yang pertama ini Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan saya, dengan Bapak Ibu? Apakah hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan yang ditaburkan seperti jatuh di pinggir jalan, di tanah yang keras, tanah yang tebal? Karena itu kita tidak dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan karena firman Tuhan tidak mudah dimengerti, bukan. Bukan karena sulit, bukan. Tapi kita tidak mau percaya. Kita mengeraskan hati kita. Kita tidak bisa mengerti karena tidak ada keinginan untuk mengertinya. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenarannya, tapi kita tidak ingin melakukannya. Kita tidak mau percaya karena kita mengeraskan hati kita sendiri. Yang kedua yang kita belajar, Bapak Ibu, benih yang jatuh di pinggir jalan, apa yang terjadi ketika benih itu dilempar atau dibuang oleh petani, oleh penabur, dan dia jatuh di pinggir jalan. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 13 ayat 19, Tuhan Yesus katakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Apa yang terjadi? Jelas Bapak Ibu. Datanglah burung memakannya sampai habis. Dan burung itu adalah gambaran atau lambang iblis. Iblis segera merampasnya karena begitu benih itu jatuh di tanah yang keras, dia tidak dapat masuk ke dalam karena tanah yang menebal, tanah yang keras. Sehingga iblis atau burung tadi segera datang dan memakannya sebelum benih itu dapat meresap atau masuk ke dalam tanah. Tidak dapat masuk ke dalam tanah. Dia segera merampasnya. Bapak Ibu, apa yang menarik dalam bagian tentang benih ini? Luar biasa bahwa Yesus memakai perumpamaan penabur dengan menggambarkan firman Allah dengan kata benih. Mereka semua petani, mereka tahu apa itu benih. Benih itu sama dengan firman Tuhan. Benih itu lambang sesuatu yang hidup, sama seperti DNA manusia. Bapak Ibu tahu bahwa kalau semua manusia ini punya DNA lebih dari 3 billion pasangan basa yang mengandung 750 megabyte informasi. Sehingga ini sesuatu yang hidup. Kalau kita menikah, berkembang biak, itu bisa menjadi banyak variasinya. Bisa berkembang menjadi banyak manusia, banyak orang, banyak jenis, banyak sifat, banyak karakter melalui DNA itu. Itulah lambang kehidupan. Sama dengan benih firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, harusnya benih itu menghasilkan buah, menghasilkan pohon, berakar, menghasilkan buah yang banyak. Tapi karena dia jatuh di tempat yang tidak subur, jatuh di tanah yang keras di pinggir jalan, firman Tuhan tidak dapat masuk, tidak dapat berakar, tidak dapat menghasilkan buah, tidak dapat bertumbuh, karena benih itu langsung dicuri. Apa yang kita belajar dari bagian kedua ini Bapak Ibu? Ini berbicara situasi hati kita. Bila kita tidak sungguh-sungguh mau mengerti kebenaran firman Tuhan, iblis akan datang segera tanpa menunda dan mengambil dengan paksa kebenaran firman Tuhan itu supaya kita tidak mampu memahaminya sama sekali. Iblis mencuri artinya mengambil dengan paksa. Bapak Ibu, iblis tidak takut orang Kristen ke gereja. Iblis tidak takut kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu memberikan persepuluhan, Bapak Ibu melayani, tapi hanya di bibir saja. Bahkan percaya Yesus hanya di bibir saja, tapi tidak dalam hati. Tidak sampai mempengaruhi seluruh kehidupan. Iblis tidak takut. Iblis melihat, orang ini hanya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Firman Tuhan tidak merambat dalam hidup dia, bahkan tidak pernah masuk dalam hidup dia. Sehingga orang-orang seperti ini tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengenal kasih Allah, tidak mengenal kuasa Allah. Mereka tidak ingin mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus lebih dekat dan lebih intim. Mereka menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja dan bukan orang Kristen yang militan. Mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan yang menuntut mereka untuk menjadi pemikul salib sepanjang hidup mereka. Bapak Ibu, yang iblis paling takuti adalah jika kita rindu mengerti kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ditaburkan, hati kita haus, hati kita rindu, hati kita ingin mencerna dan mempelajari kebenaran firman Tuhan itu. Tidak saja mencerna, mempelajari, tidak saja ingin tahu, tapi ingin mempraktekannya dalam hidup kita. Itulah yang iblis paling takutkan. Kalau Bapak Ibu aktif melayani tanpa ingin memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ingin mendalami kebenaran firman Tuhan, iblis nggak takut Bapak Ibu. Saya ingat waktu saya kelas 1 SMA, waktu SMA Bapak Ibu tahu kalau di Indonesia kita mulai belajar pelajaran kimia. Saya tidak mengerti sama sekali pelajaran ini. Gurunya itu sangat-sangat pintar, tapi dia tidak bisa mengajar dengan membahasakannya dengan baik sehingga murid mengerti. Dari generasi ke generasi saya dengar kakak-kakak saya bilang, bahkan adik kelas saya bilang, kalau guru ini mengajar, nggak ada seorang pun bisa mengerti. Sehingga tes pertama saya dapat 0, tes kedua saya dapat nilai 4. Sampai saya putus asa, saya bilang saya nggak mungkin begini terus. Apa yang saya buat Bapak Ibu? Saya pergi ke perpustakaan sekolah, saya pinjam beberapa buku kimia, bawa pulang rumah dan belajar sendiri. Kenapa? Karena saya tidak mengerti, saya tidak mau membuang waktu, saya tidak mau dapat terus nilai 0, nilai 4.
Sesudah belajar, saya tidak hanya sampai belajar, saya mengajarkan teman-teman saya supaya ilmu yang saya dapat makin mendalam untuk saya. Saya mengerti, dengan mengajar mereka mengerti, tapi itu juga menambah ilmu saya. Dalam hal mendengarkan kebenaran firman Tuhan, seharusnya seperti itulah attitude kita. Kita tidak saja hanya mendengar ketika firman Tuhan ditaburkan dalam hati kita, ketika firman Tuhan disampaikan dalam khotbah, kita baca firman Tuhan, tidak. Tapi kita rindu, kita haus untuk mencari tahu apa artinya kebenaran firman Tuhan ini. Kita rindu, kita haus untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Sebab dengan mengerti firman, proses selanjutnya akan terjadi terhadap manusia, terhadap hati manusia, yaitu apa? Sesudah mengerti, kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu, orang yang tidak mengerti pasti tidak dapat menjadi pelaku firman. Betapa luar biasanya kalau orang Kristen mau mengerti, rindu mengerti, haus untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan, maka ia dapat menjadi pengikut Kristus yang militan, memberikan hidupnya tanpa batas, mengabdikan dirinya untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya iblis sangat berkepentingan, dia berusaha bekerja keras membuat orang untuk tidak mengerti, yaitu dengan cara apa? Cepat-cepat merampasnya. Bapak Ibu, cara iblis merampas firman ini adalah dengan bekerja sama dengan pikiran manusia yang tidak sungguh-sungguh mau bergumul untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam hubungan suami istri, kalau kita tidak sungguh-sungguh ingin mengerti suami kita atau istri kita, maka komunikasi akan macet, tidak akan ada komunikasi yang baik. Karena kita tidak rindu untuk mengenal pasangan kita lebih jauh. Sama dengan yang terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika firman Tuhan ditaburkan, kita tidak pengen untuk mengenal lebih dalam kebenaran itu. Orang yang tidak mau mengerti akan mempertahankan cara berpikirnya, cara berpikir manusia yang cenderung salah, bahkan cenderung menunda untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Menunda artinya sama dengan tidak mau percaya Injil yang disampaikan. Dan ini mengakibatkan firman yang diterimanya begitu mudah dilupakan. Baru saja dia dengar, dia sudah tidak ingat lagi. Sama dengan yang terjadi terhadap orang-orang Farisi. Bapak Ibu, orang seperti ini sesungguhnya tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah mengenal Tuhan Yesus dengan hati mereka. Mereka tidak pernah mengalami Tuhan Yesus. Mereka hanya mendengar dan punya teori kebenaran, tapi tidak pernah mengalaminya secara pribadi dalam hidup mereka. Mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mereka bangga, mereka katakan, aku orang percaya, sama seperti orang Farisi. Orang Farisi katakan, aku sudah memberikan persepuluhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah berdoa berapa kali sehari, aku sudah melakukan ini itu. Sama Bapak Ibu, orang-orang seperti ini mereka bangga dengan kekristenan mereka. Tapi mereka bukan pengikut Kristus yang sejati. Karena apa? Mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan pun tidak mengenal mereka. Mereka katakan, aku mengusir setan dalam namamu. Aku buat mujizat, aku sembuhkan orang sakit dalam namamu. Aku memberikan persepuluhan, aku aktif melayani. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Enyalah kamu semua pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal kamu. Bapak Ibu, mereka tidak pernah haus dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak pernah lapar, tidak pernah rindu, tidak pernah rindu untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Semua hanya dilakukan secara legalitas semata-mata. Bukan dalam keinginan, kerinduan untuk pengenalan terhadap firman Tuhan. Hidup rohani mereka kering, tidak menghasilkan buah roh sama sekali. Kering, tidak ada kasih. Penuh dengan kebencian terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap semua orang, terhadap siapa saja. Hati mereka tidak saja kering, tidak ada kasih, tapi tidak ada sukacita. Dimanapun mereka berada, mereka hidup mengomel, menggerutu, marah, gak ada sukacita, gak ada buah roh sukacita, gak ada buah roh damai sejahtera. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi troublemaker, membuat kerusuhan di sana sini. Tidak punya kesabaran, tidak punya
punya buah roh kesabaran. Saya nggak katakan ketika kita jadi orang Kristen, kita born again, kita punya semua buah roh ini. Tidak Bapak Ibu. Tapi paling tidak ada perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak katakan, oh saya sudah born again 20 tahun lalu, 25 tahun lalu, 2 tahun lalu. Tapi tidak ada perubahan terjadi. Tidak ada buah roh kesabaran, tidak ada buah roh kesetiaan, tidak ada buah roh kemurahan hati, hidup dalam keegoisan, pelit untuk diri saya, dan saya. Tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Tidak punya pengendalian diri. Bagaimana kita bisa mengatakan, aku mengenal Engkau Tuhan, dan Tuhan mengenal aku. Kita katakan kita born again, tapi kita tidak pernah menghasilkan buah-buah roh ini. Bapak Ibu, setan tidak pernah merasa perlu menyerang orang Kristen palsu seperti ini Bapak Ibu. Setan senang karena orang Kristen seperti ini sama seperti orang Farisi. Mereka merasa nyaman dan aman, yakin 100% bahwa kalau nanti kiamat, kalau nanti dunia berakhir, kalau nanti mereka mati, mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, mereka mengira mereka mengenal Tuhan, dan mereka mengira Tuhan mengenal mereka. Tapi sangat menyedihkan, orang-orang Kristen palsu sama seperti orang Farisi. Mereka tidak pernah menghasilkan buah roh dalam hidup mereka. Karunia roh dapat ditiru, tapi buah roh tidak dapat ditiru. Tidak ada perubahan dalam hidup mereka, tapi mereka yakin sekali bahwa mereka akan diselamatkan. Bapak Ibu, kenapa? Kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, pengenalan kita terhadap Tuhan, dan Tuhan terhadap kita. Ada relasi timbal balik kita mengenal Tuhan, dan Tuhan mengenal kita sebagai miliknya. Karena itu tidak heran ketika akhir zaman nanti Tuhan Yesus katakan, "Enyalah kamu semua pembuat kejahatan," Matius pasal 7. Karena aku tidak mengenal kamu. Tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Hasil survei Barna terbaru bulan Mei 2021 katakan, dari 10 juta orang Kristen yang aktif di gereja, di mega church yang terkenal di Amerika, hanya 46% menghadiri gereja tiap minggu. Mereka sudah katakan mereka lahir baru, tapi dalam 6 bulan terakhir mereka tidak pernah datang ke gereja. Hanya 46% yang memberikan persepuluhan. Hanya 33% yang membaca Alkitab setiap hari. Dan hanya 44% yang menjadi saksi untuk orang lain. Orang Kristen kontemporer ini dari hasil survei Barna melaporkan bahwa mereka tidak puas dengan hidup mereka, hidup rohani mereka. Mereka macet secara rohani. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk mandi, berbicara di telepon, menonton movie, dan melakukan aktivitas lain daripada membaca Alkitab. Pendeta mereka merasa tertekan untuk mengkhotbahkan khotbah singkat yang ditujukan untuk kebutuhan praktis dan psikologis jemaat, hanya untuk memenuhi kebutuhan psikologi jemaat. Orang Kristen masa kini hanya senang mendengar khotbah tentang berkat-berkat jasmani. Kalau saya bisa diberkati lebih dan lebih lagi secara jasmani. Tapi mereka tidak senang mendengar khotbah tentang salib. Dan ini adalah penipuan terbesar dalam gereja masa kini. Tidak ada khotbah tentang salib, tidak ada penderitaan, maka berhati-hatilah Bapak Ibu. Kita sedang berada dalam penyesatan besar di akhir zaman ini. Bapak Ibu, terakhir untuk bagian ini, sebelum menutup bagian ini, saya ingin bercerita tentang kejadian nyata yang terjadi pada sepasang suami istri. Sepasang suami istri mempunyai sahabat yang sudah mereka menjalin persahabatan selama kurang lebih 20 tahun. Ketika teman mereka ini suaminya meninggal, single mom ini tanya kepada pasangan ini kalau bisa dia rent rumah mereka karena mereka berencana untuk beli rumah baru yang lain. Untuk menolong teman mereka yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Teman ini punya 5 anak yang berumur di atas 21 tahun ke atas. Mereka memberikan rumah mereka untuk dirent oleh single mom ini, dan mereka beli rumah baru. 15 bulan berjalan, mereka membayar rent, tapi pada bulan ke-16 mereka berhenti, single mom ini dan anak-anaknya berhenti untuk membayar rent. Waktu ditagih bulan demi bulan, dia katakan, "Kami tidak punya uang, dan rumah ini adalah rumah saya."
Jadi mereka berantem, padahal itu semua tertulis secara legal di atas kertas. Lalu dia bilang, kami akan bawa kalian. Jadi single mom ini menuntut akan membawa pasangan suami istri jika mereka menuntut rumah mereka dan dibawa ke court, ke pengadilan. Dan itu terjadi. Tiap kali court, pasangan suami istri yang sudah menolong single mom tadi harus membayar paling tidak 2.000 US dollar kepada lawyer. Itu terjadi terus menerus dan itu menunda mereka untuk bisa membawa keluar keluarga itu, karena rupanya pasangan suami istri yang menolong tadi, suaminya itu terkena colon cancer, kanker usus stadium 3, sehingga mereka tidak dapat lagi membayar 2 rumah terus menerus tanpa menerima uang rent. Bapak Ibu, apa yang terjadi di bagian akhir cerita ini? Pasangan suami istri itu katakan, kami mengenal teman kami ini selama 20 tahun. Tapi kami salah. Ternyata kami tidak mengenal siapa dia. Bapak Ibu, ketika pada akhir zaman nanti, dan saya percaya waktunya tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi Bapak Ibu. Saya nggak akan bosan-bosan untuk katakan ini dan ingatkan, waktunya makin sempit. Tidak akan lama lagi. Kalau Tuhan Yesus datang, kalau waktu kedatangannya itu datang, Tuhan Yesus menjemput kita, dan kita begitu yakin kita akan pergi bersama-sama dia, kita akan dijemput, kita akan diangkat. Tuhan bilang, pergilah kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Apa yang kita mau katakan Bapak Ibu? Kita menjadi tanah yang seperti tanah di pinggir jalan, yang keras, yang tidak mau mengerti, tidak punya kerinduan terhadap kebenaran firman Tuhan, tidak ingin mengenal dia secara pribadi. Tuhan katakan, pergilah kamu, aku tidak mengenal engkau. Kita tidak pernah menjalin hubungan, relasi pribadi dengan Tuhan tiap-tiap hari. Tidak pernah rindu untuk berbicara kepada dia dalam doa atau mendengar suara dia melalui firman-Nya. Kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, tidak pernah jatuh cinta atau tidak jatuh cinta lagi kepada Tuhan Yesus, dan tidak pernah atau berhenti menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Maka berhati-hatilah, mungkin inilah waktunya untuk kita bertobat. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau jadi tanah yang seperti tanah di pinggir jalan, yang mengeras, yang membatu, yang degil, yang tidak mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampunilah kami jika Engkau mendapati kami hari ini seperti tanah, hati kami seperti tanah di pinggir jalan. Kami mengeraskan hati kami. Kami merasa kami tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kami tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Kami tidak pernah mengenal Engkau, bahkan mungkin Engkau tidak mengenal kami. Hamba berdoa, Tuhan tolong kami. Kalau inilah waktu terakhir kami untuk bertobat, lembutkan hati kami yang keras, yang degil, yang tebal. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu dapat masuk dalam hati kami, dapat bertumbuh, dapat menyebar, dan dapat menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kami. Hamba berdoa jika ada di antara kami yang sedang dalam kondisi hati yang seperti ini, Tuhan ubah kami, sadarkan kami, sehingga kami tidak terlambat ketika Engkau datang kembali. Engkau mendapati kami sebagai orang Kristen yang Engkau kenal dan mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita.
Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Kita mengangkat cawan di tangan kanan. Pada malam yang sama Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini. Minggu ini kami ada waktu untuk masuk dalam perjamuan kudus, kembali mengingat kematian-Mu di atas bukit Golgota. Kami mau bersyukur, berterima kasih. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang hancur di atas kayu salib. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di atas bukit Golgota. Sehingga lewat kematian-Mu di atas kayu salib, kami semua bisa, kami yang percaya kepadamu, yang beriman kepadamu, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kami bisa mendapatkan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, melalui pujian penyembahan, melalui perjamuan kudus, dan secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah hari ini. Baik, ada satu pengumuman khususnya yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun untuk Jethro Lolopua. Tuhan memberkati Jethro selalu. Kiranya Jethro bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan nantinya juga Tuhan perlengkapi Jethro dengan karunia-karunia yang bisa dia pakai untuk melayani Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Baik jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.